Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel aku, Friska Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya dapat dari topik 1, Merdeka Mengajar. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, Merdeka Belajar merupakan suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa dapat memilih pelajaran yang diminatinya. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang mengenali peran kita sebagai pendidik. Yang pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kedua, mengenali kelemahan dan kekuatan pada diri sendiri. Yang ketiga, mengenali karakter dan kebutuhan peserta didik sesuai dengan zamannya. Dan yang terakhir, menuntun kodrat yang ada pada peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mengajar dan mendidik, apakah itu sama? Tentu saja berbeda. Pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan dalam memberikan ilmu, sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai dirinya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara perdamaian dunia, yaitu dengan menjalankan sistem Among dalam pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Menjadi manusia secara utuh. Ada 3 poin yang saya dapat simpulkan. Yang pertama, menjadi manusia yang merdeka. Yang kedua, membantu murid agar tercapai keseimbangan dalam menjadi kehidupan. Dan terakhir, memahami prinsip dasar untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu menjadi manusia yang seutuhnya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam ini pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang sehubungan dengan isi dan irama sesuai dengan perkembangan zaman. Trikon terbagi menjadi 3, yaitu continue, convergent, dan concentric. Continue merupakan pengembangan yang dilakukan dalam pembelajaran, harus selalu berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan convergent adalah pengembangan pada pembelajaran bisa didapat dari banyak sumber di luar. Yang terakhir adalah konsentris, adalah pengembangan pembelajaran yang harus selalu tetap dan dilandaskan dengan kepribadian kita sendiri. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, maka sebagai pendidik perlu memahami kodrat tersebut dan mendampingi tumbuh kembangnya kecakapan budi pekerti anak pendidik dalam proses pembelajaran. Dasar filosofi pemikiran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya ada teori tabula rasa dan teori negatif. Di mana teori tabula rasa ini, seorang manusia ini terlahir seperti kertas putih. Sedangkan teori negatif menjelaskan bahwa seorang manusia dilahirkan dengan sudah ada tulisan namun sama. Sehingga Ki Hajar Dewantara mengambil kesimpulan dari 2 teori tersebut. Sehingga terciptalah teori konvergensi, di mana seorang pendidik hanya mampu menebalkan segala tulisan yang suram dan berisi baik agar kelak tampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat dibuang agar jangan sampai menjadi tebal bahkan makin suram. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tentunya kita sebagai pendidik ingin anak didik kita menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran, tapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya seorang guru berkomitmen menjadi seorang teladan. Ing Madiu Mangun Karso, seorang guru dapat membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangatnya. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, di mana seorang guru memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka yang tumbuh kembang secara maksimal. Merdeka Belajar Abad 21 menjelaskan bahwa pendidikan yang memerdekakan peserta didik menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Dalam upaya menciptakan lingkungan belajar terbaik, bukan hanya dilihat dari seorang peserta didik itu belajar di dalam sekolahnya, melainkan banyak faktor yang mempengaruhi seperti peran keluarga dalam pembelajarannya, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Terima kasih semuanya sudah menonton aksi nyata topik 1, yaitu Merdeka Belajar. Bersama-sama memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk memberikan masukan terhadap video ini. See you in next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.